Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Eka Fitriana, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang melanggar keyakinan kelas pada kelompoknya dengan pemahaman diri yang lebih baik lagi. Langkah-langkah pada penerapan restitusi adalah: yang pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, validasi tindakan yang salah; yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Pertanyaan atau pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menyudutkan. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsiknya, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Azera adalah siswa kelas 11-1 di SMA Negeri 1 Membalong. Akhir-akhir ini, Azera sering terlihat lesu, mengantuk, bahkan tertidur saat kegiatan belajar mengajar. Padahal sebelumnya, Azera merupakan salah satu anak yang terkenal rajin di kelas. Jika hal ini terus terjadi, dikhawatirkan Azera akan tertinggal materi pelajaran dan menyebabkan prestasi Azera menjadi menurun. Berikut adalah skenario kasus pertama. Azera tahu mengapa Azera dipanggil? Tahu Bu, karena Azera sering tertidur di kelas. Nah, kira-kira kalau tidur di kelas saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, apakah itu baik? Tidak Bu, Azera minta maaf ya Bu. Ya, Azera, Ibu tahu setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu pun juga pernah. Namun di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah. Mari kita sama-sama berdiskusi untuk mencari solusi dari permasalahan ini, supaya Azera tidak tertidur lagi di dalam kelas. Baik Bu. Ya, lalu mengapa ya akhir-akhir ini Azera sering terlihat lesu, mengantuk, bahkan tertidur di dalam kelas? Maaf Bu, Azera mengantuk karena Azera sering tidur sampai larut malam. Begitu ya Azera. Mengapa Azera sampai tidur larut malam? Iya Bu, Azera tidur sampai larut malam karena Azera membantu Ibu Azera untuk membuat kue untuk dijual besoknya. Sedangkan yang biasanya membantu Ibu Azera adalah Ayah Azera. Tapi Ayah Azera sekarang sedang pulang kampung ke Jawa. Jadi Azera yang membantu Ibu Azera. Setelah membantu Ibu, Azera biasanya sulit untuk tidur Bu. Jadi Azera main handphone dan kebablasan. Dan Azera baru bisa tidur itu sekitar jam 1 atau jam 2 malam Bu. Wah,
sekali ya Azera sampai jam 1 sampai jam 2 malam ya. Nah, dalam hal ini membantu orang tua itu adalah perbuatan yang sangat terpuji. Ibu sangat bangga kepada Azera karena Azera adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, namun mengikuti pelajaran di sekolah dengan semangat, tidak mengantuk, bahkan sampai tertidur di kelas itu juga penting. Nah, supaya Azera tidak ketinggalan pelajaran dan prestasi Azera pada semester ini tidak menurun. Nah, Ibu mau tanya, apakah tidur di dalam kelas pada saat jam pelajaran itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Nah, kira-kira menurut Azera, keyakinan kelas apa yang berkaitan dalam hal ini? Menghormati dan menghargai orang lain, Bu. Nah, apakah Azera bersedia memperbaiki kesalahan yang sudah Azera perbuat? Bersedia, Bu. Azera berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Oke, Azera. Janji tidak akan melakukannya lagi itu sangat baik. Tapi apa yang bisa Azera lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Azera akan mengatur waktu dengan sebaik mungkin. Azera juga tidak akan tidur sampai larut malam lagi. Azera akan memanfaatkan waktu istirahat dengan sebaik mungkin. Dan Azera juga tidak akan memainkan handphone sampai larut malam lagi, Bu. Baik, nah untuk mengejar ketertinggalan pelajaran, apa yang akan Azera lakukan? Azera akan menanyakan pelajaran yang tertinggal kepada teman-teman Azera, Bu. Oke, bagus. Kapan Azera akan mulai melakukannya? Mulai hari ini dan seterusnya, Bu. Oke, baik. Azera sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Ibu doakan agar Azera menjadi anak yang sukses dan pandai mengatur waktu serta belajar dengan penuh semangat tentunya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Azera. Sekarang Azera boleh kembali ke kelasnya dan melanjutkan pelajaran seperti biasanya ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azera Novita dari kelas 11 SMA Negeri 1 Membalong. Tadi saya dipanggil oleh Ibu Eka karena akhir-akhir ini saya sering tertidur di kelas saat jam pelajaran. Akan tetapi, Ibu Eka tidak memarahi saya. Kami berdiskusi untuk mencari solusi dari kesalahan yang telah saya lakukan. Ketika sedang melakukan restitusi, saya merasa dihargai. Terima kasih, Ibu Eka. Kasus kedua. Adi adalah siswa kelas 11-1 di SMA Negeri 1 Membalong. Sebagai wali kelas 11-1, Ibu Eka sering mendapat laporan dari guru mata pelajaran bahwa Adi sering terlambat masuk ke dalam kelas setelah istirahat. Dikhawatirkan Adi akan tertinggal materi pelajaran. Berikut adalah skenario kasus kedua. Adi tahu mengapa ibu memanggil Adi? Adi tahu, Bu, karena Adi sering terlambat masuk kelas setelah istirahat. Betul. Menurut Adi, apakah terlambat masuk ke dalam kelas itu adalah perbuatan yang baik? Tidak, Bu. Adi yang salah. Adi minta maaf. Oke, tidak apa-apa Adi. Semua orang tentunya pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, tapi di sini ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Mari kita sama-sama untuk mendiskusikannya. Nah, kamu pasti memiliki alasan kenapa kamu melakukan hal ini. Coba ceritakan kepada ibu mengapa Adi sering terlambat masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat. Jadi Adi sering terlambat masuk ke kelas setelah istirahat karena Adi sebelum pergi ke kantin bermain dan asyik mengobrol bersama teman-teman. Jadi pada saat bel masuk berbunyi, Adi masih di kantin makan dan minum. Makanya Adi sering terlambat masuk ke dalam kelas. Begitu, Bu, ceritanya. Oke, Adi bermain dan mengobrol dengan teman
itu memang sangat seru ya. Kamu pasti sangat menyukainya. Nah, dalam hal ini, adakah solusi yang bisa kamu lakukan agar kamu tetap bisa bermain, mengobrol dengan teman, jajan di kantin, tetapi kamu tidak terlambat masuk ke dalam kelas? Ada Bu, Adi harus bisa bijak untuk membagi waktu. Baik, kapan Adi mau melakukannya? Mulai besok Bu, saya akan berusaha dan berkomitmen untuk selalu tepat waktu. Ya, Adi masih ingat tidak kesepakatan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama? Masih Bu, Nah, kira-kira keyakinan apa yang berkaitan dengan hal ini? disiplin dan menghargai waktu. Benar sekali. Selanjutnya, Adi ingin menjadi murid yang bagaimana? Untuk selanjutnya, Adi ingin menjadi murid yang bisa menghargai waktu, menghargai diri sendiri, dan menghargai guru dengan tidak telat masuk ke dalam kelas setelah istirahat. Baik, sekarang kita sudah mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Ibu yakin kamu bisa menanamkan nilai ini dengan baik dan dapat mengatur waktu dengan lebih bijak. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas solusinya. Ya, sama-sama Adi. Sekarang Adi boleh kembali ke kelasnya. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra dari kelas 11 SMA Negeri 1 Membalong. Terima kasih Bu Eka. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Eka untuk menemukan solusi dari permasalahan yang telah saya perbuat. Untuk kedepannya, saya akan lebih bisa untuk menghargai waktu, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, dan menghargai guru dengan cara tidak terlambat masuk kelas setelah istirahat. Terima kasih Bu Eka. Kesimpulan, menerapkan segitiga restitusi pada masalah sesuai dengan kebutuhan dasar murid tersebut dengan menempatkan diri posisi kontrol sebagai manajer. Maka, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Dengan menerapkan segitiga restitusi, guru dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid. Diharapkan nilai-nilai kebajikan ini dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid yang pada akhirnya akan menciptakan budaya positif. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.